Saya pernah dengar kutipan dari Einstein ya. Saya baca di salah satu sosmed bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Sedangkan kalau agama tanpa ilmu itu pincang atau lumpuh. Kalau bisa diibaratkan atau dianalogikan berarti ilmu pengetahuan tanpa hati nurani itu terasa buta ya. Tabrak sana, tabrak sini. Contoh yang saya pernah lihat atau saya dengar di sosial media itu tentang cloning, ada yang peneliti ilmuwan yang berusaha mengkloning manusia. Itu kan sudah menyalahi kodratnya ya, bahwa manusia itu kalau mau berkembang biak lewat hubungan intim, nanti pertemuan antara sel sperma dan sel ovum gitu kan, lewat keluarga. Tapi kan kalau dari sini kan dia ilmuwan tersebut kan terasa tabrak sana tabrak sini, nggak punya hati nurani, ngawur gitu kan. Jadi manusia dicari satu, di cloning sama dia. Itu yang disesuaikan dengan keadaan zaman, sesuai dengan kutipan Einstein tadi, bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama atau hati nurani itu terasa buta. Dalam artian tabrak sana tabrak sini, tidak manusiawi lagi, tidak ada hati nurani. Dan sebaliknya, kalau agama tanpa ilmu, artinya agama itu kan biasanya untuk mengasah hati nurani ya, mengasah hati ya, berarti mengasah akal budi ya. Kalau agama tanpa ilmu, tanpa penjelasan yang logis, hanya istilahnya ritual-ritual saja suruh ikuti, tapi perkembangan zaman tidak bisa dijawab oleh pemuka agamanya, maka semuanya itu akan terasa pincang, terasa terseok-seok gitu, terasa terseok-seok dalam menghadapi tuntunan zaman yang terus berubah. Jadi kalau punya hati nurani, tapi kita juga kita nggak logis, maka bisa dibilang ya lumpuh atau pincang gitu. Jadi kita kesulitan dalam menghadapi tuntunan zaman atau dalam berjalan sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Contohnya kalau di firman itu, kita pun tulus seperti merpati, tapi nggak cerdik seperti ular. Akibatnya ya bisa dimanipulasi orang, dimanfaatkan orang, kambing hitamkan orang. Jadi benar ya quote Einstein tadi, kalau ilmu tanpa agama itu buta, kalau agama tanpa ilmu itu pincang. Jadi apa yang bisa saya dapatkan di sini adalah kita harus punya keseimbangan gitu. Ilmunya punya, terus agamanya atau hati nuraninya juga jalan. Kalau disesuaikan dengan keadaan zaman ya mungkin bisa dihubungkan dengan kalau mengasah hati, contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya nih pribadi nonton drakor, nonton dracin, ya itu kan memang kalau secara logika kan agak berlebihan ya. Kayak cowok kaya ketemu cewek miskin yang kerja sebagai pembantu, itu kayaknya hampir nggak mungkin lah ya. Cuman apa yang bisa saya dapat dari drakor-drakor tersebut adalah, iya, drakor ini kan mengasah hati ya. Cari sisi positifnya. Kalau drakor atau dracin ini mengasah hati. Lagu-lagu K-pop segala itu mengasah hati. Sedangkan kalau untuk ilmu pengetahuan, ya kalau sekarang ya tentunya lewat video ya podcast yang tentang skill
pengetahuan atau keterampilan yang ingin kita kembangkan. Ya semua itu apa yang mau saya sampaikan dalam video kali ini bahwa semua itu harus dikonsumsi secara berimbang. Boleh nonton drakor, nonton dracin, denger K-pop, tapi juga harus diimbangi dengan nonton podcast-podcast, mungkin podcast-podcast yang berhubungan dengan speaking skill-skill yang mau dikembangkan, misalnya nonton podcast-podcast masak, atau kan kalau mau punya minat menyanyi podcast tentang Indonesian Idol, klip-klipnya di situ kan, ataupun kalau misalnya untuk teknologi ada AI sekarang yang lagi hype, dua ini harus diseimbangkan ya. Ya jangan terlalu mengagung-agungkan yang mengasah hati seperti drakor, dracin, even kayak podcast-podcast rohani gitu kan. Iya memang itu agama kerohanian, cuman kan kalau misalnya nggak diimbangi untuk kita lebih rasional gitu kan, mengembangkan skill supaya menggunakan skill tersebut untuk survive, untuk memenuhi kebutuhan hidup kan nggak bisa juga gitu. Jadi dalam hal ini perlu ada keseimbangan antara konsumsi podcast-podcast yang mengasah skill, mengasah hati seperti podcast rohani, drakor, dracin, K-pop, lagu-lagu, dan konsumsi podcast-podcast yang berhubungan dengan skill atau self-development. Contohnya banyak, sesuaikan dengan talenta dan minat masing-masing. Itu saja yang mau saya sampaikan, bahwa kita perlu menyimbangkan, kita perlu seperti yang tertulis dalam firman, kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau cerdik seperti ular itu mungkin podcast skillful self-development yang dikonsumsi berimbang. Dalam satu hari juga kita mengkonsumsi podcast atau drakor atau dracin dengan tujuan untuk mengasah hati kita, kepekaan hati kita. Itu yang mau saya sampaikan lewat video kali ini. Semoga membantu. Silakan share jikalau terasa bermanfaat. Terima kasih.